Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Desi. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang energi listrik. Kelas 6, tema 4, muatan pelajaran IPA. Sumber energi listrik ada berbagai macam. Yang pertama yaitu baterai. Yang kedua yaitu akumulator atau yang biasa kita sebut dengan aki. Sedangkan yang ketiga yaitu dinamo. Sumber energi listrik yang keempat yaitu generator. Baterai. Baterai disebut juga dengan elemen kering. Arus listrik akan mengalir saat kedua kutub baterai dihubungkan dengan kabel. Akumulator atau aki. Aki termasuk elemen basah. Aki terdiri atas lempengan logam timbal dan timbal peroksida yang direndam dalam larutan asam sulfat. Setelah terjadi reaksi, lempengan logam timbal akan menjadi kutub negatif. Sementara lempengan timbal peroksida menjadi kutub positif. Dinamo. Dinamo terdiri atas kumparan yang ditempatkan di tengah-tengah medan magnet U. Kumparan yang berputar akan menghasilkan energi listrik. Generator. Generator umumnya digunakan di pembangkit listrik untuk menghasilkan energi listrik. Generator berfungsi mengubah energi mekanik atau gerak yang dihasilkan oleh penggerak atau turbin menjadi energi listrik. Energi gerak yang dihasilkan oleh turbin dapat berasal dari sumber energi termal dan sumber energi hidro. Salah satu sumber energi termal adalah uap panas bumi yang menggerakkan turbin. Adapun salah satu contoh sumber energi hidro adalah gerak turbin akibat arus air. Tahapan penyaluran listrik. Yang pertama, arus air dari danau yang masuk ke kanal air melalui gerbang pendali akan menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Yang kedua, transformator akan mengatur tegangan listrik yang dihasilkan generator. Yang ketiga, listrik dialirkan ke gardu induk melalui subtet atau saluran udara tegangan ekstra tinggi. Subtet berfungsi menyalurkan energi listrik ke pusat-pusat pembangkit yang jaraknya jauh menuju pusat-pusat beban sehingga energi listrik dapat disalurkan dengan efisien. Yang keempat, dari subtet listrik dialirkan ke gardu-gardu penurun tegangan seperti gardu distribusi primer. Tegangan diturunkan menjadi 220 volt oleh trafo yang berada pada gardu distribusi. Energi listrik dialirkan ke konsumen melalui trafo-trafo distribusi. Yang kelima, listrik telah sampai ke konsumen. Energi listrik dapat digunakan untuk menyalakan peralatan listrik. Cara-cara menghemat listrik. Yang pertama, menggunakan listrik seperlunya. Yang kedua, menggunakan peralatan listrik hemat energi. Yang ketiga, tidak terlalu sering menghidupkan dan mematikan peralatan listrik yang memiliki daya tinggi seperti setrika, mesin cuci, penanak nasi, microwave, dan lain-lain. Yang keempat, hindari kebiasaan meninggalkan barang elektronik dengan kabel masih tertancap pada stop kontak meski dalam keadaan mati. Sedangkan yang kelima, cara menghemat listrik yaitu mematikan peralatan listrik jika tidak digunakan. Sumber-sumber energi listrik alternatif. Yang pertama yaitu sinar matahari. Yang kedua, angin. Yang ketiga, air.
Yang keempat, panas bumi. Yang kelima, biomasa. Dan yang keenam adalah nuklir. Sinar matahari. Cahaya dan panas matahari dapat menghasilkan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Cahaya matahari dapat diubah menjadi energi listrik menggunakan alat yang dinamakan panel surya. Panel surya tersusun sel-sel surya yang terdiri atas lembaran silikon tipis. Perangkat sel surya ini dapat menjadi sumber listrik untuk berbagai perangkat seperti pemanas air, kalkulator, mainan, pengisi baterai, pembangkit listrik, bahkan penggerak satelit yang mengorbit bumi. Angin. Angin dapat menghasilkan pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB. Alat yang dapat mengubah energi gerak yang dihasilkan oleh angin menjadi energi listrik disebut aerogenerator. Aerogenerator umumnya berbentuk menara yang di puncaknya dipasang baling-baling. Saat baling-baling berputar, energi gerak yang dihasilkan akan diubah menjadi energi listrik oleh generator. Air. Air dapat menghasilkan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Pembangkit listrik tenaga air umumnya dapat ditemui di bendungan yang dibangun lebih tinggi dari stasiun pembangkit listrik. Air yang mengalir turun dari bendungan akan menggerakkan turbin yang dihubungkan dengan generator. Generator akan mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Selain memanfaatkan energi air dari bendungan atau air terjun, energi listrik juga dihasilkan dari ombak laut. Generator diletakkan di dasar laut untuk mengubah energi gerak dari ombak menjadi energi listrik. Kabel-kabel yang telah ditanam di dasar laut lalu menyalurkan energi listrik ke daratan. Panas bumi. Panas bumi dapat menghasilkan pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTPB. Pusat bumi merupakan sumber energi panas. Di beberapa tempat, sumber energi panas ini cukup dekat ke permukaan. Pada pembangkit listrik tenaga panas bumi, air dialirkan melalui pipa yang berubah menjadi uap panas saat terkena lapisan batuan panas. Uap panas akan memutar turbin. Turbin akan menggerakkan generator yang kemudian menghasilkan energi listrik. Biomasa. Energi biomasa merupakan energi yang dihasilkan dari bahan organik. Contoh sumber energi biomasa yaitu kotoran hewan dan sampah atau limbah. Pembangkit listrik tenaga biomasa memanfaatkan gas metana yang dihasilkan dari pembusukan sampah organik atau dari kotoran hewan. Uap hasil pembakaran menggerakkan turbin yang tersambung dengan generator penghasil energi listrik. Nuklir. Energi nuklir dapat menghasilkan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Pembangkit listrik ini menggunakan reaktor nuklir untuk membangkitkan panas melalui reaksi fusi nuklir antara isotop uranium dan plutonium. Pembangkit listrik ini tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca dan memiliki biaya bahan bakar rendah. Saat ini, energi ini masih dianggap berbahaya karena kebocoran di PLTN dapat menyebabkan limbah radioaktif yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Keuntungan menggunakan energi alternatif. 1. Tidak akan habis meskipun dipakai terus-menerus. 2.
energi yang dihasilkan sangat besar. Yang ketiga, ramah terhadap lingkungan. Sedangkan kerugian menggunakan energi alternatif, yang pertama, membutuhkan biaya yang besar untuk dibangun. Yang kedua, membutuhkan teknologi yang canggih untuk pengembangannya. Sedangkan yang ketiga, ketersediaan energi alternatif dipengaruhi oleh musim. Misalnya, volume air di bendungan yang menurun saat musim kemarau. Demikian materi dari Bu Desi, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.